didatangkan seseorang penduduk neraka, lalu kemudian diletakkanlah dua bara api neraka di telapak kakinya Bapak Ibu. Lalu kemudian disebabkan oleh dua bara api neraka ini, otaknya jadi mendidih. Padahal yang dia injak itu adalah kecil doang, dua, kiri kanan tuh dia injak. Lalu kemudian otaknya mendidih. Ketika otaknya mendidih itu, si penduduk neraka ini mengatakan, tidak ada azab, siksaan yang paling berat kecuali ini, katanya. Padahal itu adalah yang paling ringan. Coba neraka Bapak Ibu. Makanya nggak ada yang ringan Bapak Ibu. Tapi dia mengatakan apa? Inilah yang paling berat siksaan, azab itu ya, di antara yang lain katanya. Padahal Allah masih ngetes dia doang. Sedikit bara api neraka, dua di telapak kakinya diinjak, meleleh otaknya. Nggak bisa kebayang Bapak Ibu. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita hanya hidup sebentar. Sebentar, bentar lagi mati. Yang umur 40 tahun. Ini sebentar lagi mati Bapak Ibu. Jadi perbanyaklah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti kita terhindar dari yang namanya azab neraka. Tidak ada yang sedikit, tidak ada yang ringan Bapak Ibu yang namanya azab neraka. Ya, mohon oleh karenanya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, hadis terakhir ya. Orang dari mereka tenggelam dalam air keringatnya sendiri, ya, sampai pertengahan kedua. Ngeri Bapak Ibu, ngeri ya, Masya Allah. Di antara penghuni neraka Bapak Ibu ya, ada yang disiksa dengan api sebatas kedua mata kakinya. Sampai kedua mata kakinya dong dibakar maksudnya. Ada yang dibakar sampai kedua lututnya saja. Lalu kemudian ada juga sampai pusarnya. Ada juga yang disiksa dengan api sebatas bahunya Bapak Ibu. Jadi ini siksa-siksa ini adalah sesuai dengan amalan-amalan kita. Lalu kemudian nanti dikala manusia berdiri menunggu panggilan dari Allah, orang-orang itu kan berdiri Bapak Ibu, menunggu panggilan, satu-satu itu dipanggil Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu kita akan melihat orang-orang yang berdiri ngantri itu. Ada orang yang tadi saya jelaskan juga ya, yang pertama itu dia air keringatnya itu sampai lutut, air keringatnya itu sampai pusar, air keringatnya itu sampai bahu. Di hadis ini disebutkan bahwa sampai pada kedua daun telinganya. Ke air keringat, segitu banyaknya orang seluruh dunia ini Bapak Ibu dikumpulkan, mereka berdiri nunggu dipanggil satu-satu, lalu kemudian mau dihisap tuh Bapak Ibu. Kemana ya air keringat? Susah ngebayanginnya Bapak Ibu, susah sekali ngebayanginnya. Oleh karena itu sebelum kita sampai ke sana ya, perbaiki diri kita dari sekarang Bapak Ibu. Sholat yang masih belum benar, benerin sholat. Nah jadi ibu beli buku, atau kalau enggak ibu sudah banyak sekarang mah di internet, tata cara sholat yang benar, bacaan-bacaan sholat yang sesuai sunnah, zikir-zikir setelah sholat. Nah ibu lakukan yang sesuai sunnah sekarang mah, bukan apa ya, bikin zikir-zikir sendiri dengan membuat keutamaan sendiri. Ibu ya, kalau misalkan kita salam, assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri. Setelah itu apa yang kita baca? Istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi banyak imam yang membaca di luar dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, sambil apa yang namanya nepuk jidat kau langsung. Padahal Rasulullah setiap selesai sholat baca astagfirullah, dibukanya dengan astagfirullah, bukan yang lain. Maka itu tidak sunnah. Boleh nggak berzikir seperti itu? Ya, tidak tahu itu silahkan. Yang namanya zikir kan bebas-bebas saja. Hanya saja setelah zikir itu Rasulullah salam kanan kiri, langsung beliau istighfar 3 kali. Lalu kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram.
Terus yang tadi juga Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan seterusnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah yang sunnahnya Bapak Ibu. Kalau mau misalkan berdoa silahkan berdoa Ibu, penuhi hajat sendiri. Kita bermunajat kepada Allah, minta kebutuhan kita masing-masing dan tidak perlu menunggu imam sampai selesai. Kalau imam diikutin, kasihan yang sholat sunnah, keganggu nantinya. Jadi sudah selesai sholat, ibu masing-masing, zikir masing-masing, hajat masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk hadis ini mah kita cukupkan sampai di sini ya.